Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngaji surah Asy-Syams atau Wasyamsi wa duhaha. Hafal Bu ya? Nah kalau sholat duha baca apa kalau nggak hafal? Apa qul ya qul Bu? Dihafalin ya. Kalau nggak hafal beli Quran yang gede, taruh di depan tempat sholat. Kalau sholat duha dibaca, karena ada keterangan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Sallu rak'atai duha bisurataiha wasyamsi wa duhaha wa duha." Sallu, sholatlah kalian rak'atain duha, 2 rakaat di waktu duha. Waktu duha itu mulai dari matahari meninggi. Kalau sekarang seandainya matahari terbit jam 6, maka duha ya kira-kira jam setengah 7. Karena sebelum duha itu ada sholat sunnah lagi, namanya sholat sunnah syuruk atau isyraq. Saya ada pengajian rutin subuh, itu ya kan jam gitu. Itu kan ada yang syuruk, asal udah bunyi ngik, pengajian udahan, langsung bareng-bareng sholat syuruk atau isyraq. Walaupun sholatnya sendiri-sendiri, kayak sholat qobliyah ba'diyah. Nah setelah itu, kalau di pengajian itu biasanya ngemil atau sarapan, habis itu baru duha. Lah duha itu mulai dari sekitaran setengah 7 sampai nanti masuk waktu zuhur. Jadi umpama ibu mau duha jam 11 masih boleh, setengah 12 masih bisa. Lah sholat duha itu minimal 2 rakaat. Lah perintah Rasulullah ini shollu rak'atai duha bisurataiha. Sholatlah 2 rakaat sholat duha dengan 2 suratnya. Apa 2 suratnya? Yang pertama wasyamsi wa duhaha, yang tadi barusan ibu-ibu baca. Kemudian wad duha. Hafal ya? Insya Allah ya, insya Allah enggak. Kalaupun yang belum hafal, sehari nyicil satu itu 15 ayat kan 15 hari hafal ya. Sambil mulek wasyamsi wa duhaha, sambil wasyamsi wa duhaha, wasyamsi wa duhaha, besoknya lagi wal qamari idza talaha. Lah 15 hari kan hafal ya. Lah ini kita ngaji kan ketemunya 2 minggu sekali ya, berarti kan 15 hari. Insya Allah Selasa depan kalau yang sekarang belum hafal ya. Kok insya Allah sambil senyum? Lah iya asal sehari seayat aja. Ini kan ayatnya pendek-pendek kan. Umpama sambil gosok hari ini wasyamsi wa duhaha, wasyamsi wa duhaha, wasyamsi wa duhaha. Lah mosok gosokan dapat 20 potong enggak hafal sih. Langsung besok wal qamari idza talaha, wal qamari idza talaha. Insyaallah 15 hari hafal. Kan 15 ayat ya. Iya, paling yang agak panjangan tadi ayat yang ke-14 atau 13 agak panjangan. Kalau mau, nggak ada kata terlambat. Susah memang iya, karena usia-usia kayak kita ini udah ibarat memori HP mau udah penuh. Loadingnya lama, muter. Lah kalau anak-anak kita yang usia SD itu ibarat HP memorinya masih kosong. Jadi diisi yo bat masuk aja.
Tapi kalau ada niat, insya Allah hafal. Lah sementara kalau kita sholat duha, biasanya berapa? Diambil tengah-tengah 4, ayo. Nah, kalau 2 kok kayaknya terlalu mengirit, 8 kok ya kelamaan. Ayo wis 4, umpama 4. Maka rakaat pertama yang dibaca wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Wis pokoknya kalau lupa asal belakangnya ha aja. Sampai wala yakhafu muqabaha. Rakaat pertama. Rakaat kedua wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Salam. Kemudian rakaat ketiga qul ya ayyuhal. Lah kalau ini mah hafal banget ya. Rakaat keempat qul huwallahu ahad. Salam. Terus sampai selesai kuliah terus. Yang rakaat pertama, kedua, yang wasyamsi wa duhaha dan wadduha. Ini banyak kita jumpai dalam keterangan kitab-kitab fikih. Sementara di antara fadilah sholat duha, walaupun yang beredar di masyarakat duha itu dengan urusan rezeki, iya. Tapi saya cari-cari hadisnya, siapa yang sholat duha rezekinya lancar, malah saya belum ketemu. Ya bukan saya bilang nggak ada loh ya, saya yang belum ketemu orang yang rajin duha rezekinya lancar, belum ketemu saya. Ya siapa tahu ibu udah pernah dengar ya, alhamdulillah. Yang saya tahu ada dalam hadis-hadis sahih, diantaranya riwayat Imam Muslim, ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ini hadis dari sahabat Abu Dzar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Setiap hari dari setiap ruas tubuh kita, ini loh, ini apa namanya ini? Ruasan ya. Ini dalam hadis Rasulullah, innahu khuliqa kullu insanin min bani Adam ala sittina wa salasami'atin mifsalin. Bahwa Allah menciptakan anak keturunan Adam yang normal, ruasnya itu ada 360. Cuman saya belum pernah ngitung. Pokoknya hadisnya, ruas yang ada dalam tubuh kita ini semuanya dari ujung pala sampai ujung kaki, itu jumlahnya dalam hadis riwayat Aisyah itu ada 360. Lah setiap hari kullu sulama min ahadikum, setiap ruas yang ada dalam tubuh kita ini butuh disedekahi. Wah kalau 1000 ya udah 360.000 ya, banyak ya. Sayang ya, 10.000 aja kadang korting jadi 5.000 ya. Ngasih amal 10.000 minta kembalian goceng. Lah setiap ruas tubuh kita ini butuh disedekahi. Kalau seandainya disedekahi dengan duit, satu ruas ini 1.000, udah 360.000. Lah terus nyedekahinya pakai apa? Kalau sehari 360.000 ya nggak mampu kita ya. Fakullu tasbihatin shadaqah. Setiap kali kita membaca tasbih, subhanallah, 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 itu juga shadaqah. Berarti kalau sehabis sholat 33, kalau 5 kali berarti 33 kali 5. Banyak kan? Hitung sendiri. Ayo pokoknya banyak ya.
Wa kullu tahmidatin shadaqah. Setiap membaca alhamdulillah ya shadaqah. Setelah subhanallah alhamdulillah. Kemudian wa kullu tahlilatin shadaqah. Setiap membaca kalimat la ilaha illallah itu ya shadaqah. Wa kullu takbiratin shadaqah. Setiap kali membaca Allahu Akbar ya shadaqah. Tapi bacanya yang alon, yang enak didengerin. Jangan sampai nguber cepet dapat banyak atau nguber cepet kelar. Subhanallah, kalau kecepetan kan jadinya lucu ya. Sup 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 sup. Sup sup sup. Alhamdulillah jadinya delah. Yang serem ya Allahu Akbar ayo. Kalau Allahu Akbar kalau cepat jadinya baru. Ayo kalau sendirian di kamar ibu-ibu nggak ada yang dengerin. Kalau pakai ini loh, pakai ini bacanya cepet. Kalau orang yang nggak kenal dengan ajaran agama kita kan dari luar dengerin, di musola baca apa? Yang enak ya subhanallah. Semua itu adalah shadaqah. Wa amara bil ma'rufi shadaqah. Kita ngajak kepada yang baik itu juga shadaqah. Tiap hari Selasa kita mau berangkat ngaji, kebetulan ada teman, ada tetangga yang orangnya belum mau ngaji. Bu, ayo, daripada di rumah cuma bengong aja, kumpul-kumpul ngaji. Paham gak paham, wes asal duduk, datang ntar pulang tentengannya yo sama. Yo paham yang gak paham sama tentengannya. Kita ngajak shadaqah. Atau wa nahyun anil munkari shadaqah. Ngalangi orang mau berbuat tidak baik. Kayak kemarin hari apa? Jumat atau Sabtu. Misalnya ayo rame-rame ngambil duit di sono. Di mana Warakas atau di mana kemarin? Warakas ya. Ayo, umpama ibu-ibu sini ada yang mau ke sono udah bawa karung. Ayo ngambil emas, ngambil duit, sono mana? Sono Warakas. Warakas mana sih? Warakas ya. Lah terus kata ibu begini, jangan. Biar ngambil punyanya maling, tetap hukumnya yo maling. Mau malah lo ada maling kecapean naruh TV depan rumah kita. Ganti kita malingnya itu TV-nya. Ayo ada maling kemalingan. Yo sama hukumnya nyolong. Yo malingin punya maling hukumnya maling. Lah terus ibu jangan, itu hukumnya yo maling. Walaupun rampok punyanya rampok, tetap hukumnya ngerampok alias dosa. Kita ngelarang kayak gitu-gitu namanya nahyun anil mungkar, itu juga shadaqah. Lah kemudian wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Lah daripada repot kayak itu tadi, sedekahnya ruas tubuh kita ini yang jumlahnya 360 itu bisa diganti dengan 2 rakaat sholat duha. Jadi umpama kalau ibu sholatnya 8 rakaat, maka yang 2 rakaat itu untuk nyedekai ruas yang ada dalam tubuh kita ini. Lah, rakaat yang selanjutnya itu tabungan kita. Kalau seandainya besok-besok ada yang kelupaan, entah karena sibuk akhirnya enggak sholat duha, entah karena imannya lagi turun, mau duha itu hawannya kok males, abot. Kalau menjalaninya lebih dari 2 yang kemarin itu sebagai tabungan. Yo minimal 2 lah yo. Pagi-pagi sebelum aktivitas, umpamanya pagi
pagi habis nyediain sarapan macam-macam sebelum ke pasar, sebelum masak, yo wis sempetin minimal 2 duha. Masalah rezeki itu urusan Allah. Jangan sampai kita rajin duha, punya harapan besar rezekinya lancar. Nanti kalau seandainya setahun 2 tahun jalani duha kok rezekinya malah seret, khawatirnya duhanya berhenti. Ini gimana sih? Udah sholat duha malah dagangan biasanya jam segini habis, ini malah masih banyak. Berhenti aja duhanya, wah ini yang repot. Makanya wis wong dalam niatnya kan usolli sunnatat duha rakaataini mustaqbilal qiblati adaan. Oh, lillahi ta'ala kan ya? Bukan lir rizki, bukannya dia. Iya, makanya lillahi ta'ala. Masalah rezeki lancar itu bonus. Lah mosok iya sih kalau kita kerja beneran gak digaji kan gitu ya. Nah itu yang pertama tadi, bahwa surah wasyamsi wa duhaha ini hendaknya kita baca di awal sholat, di rakaat awal sholat duha. Kalau yang apal, kalau nggak apal ya wes hajar aja kuliah sampai selakir lah mas pokoknya. Jadi gimana lagi wong apalnya itu? Lah kalau yang apal wasyamsi wa duhaha sampai wala yakhafu. Nah, kalau nggak apal asal belakangnya ha semua aja udah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Asy-Syamsi ini termasuk urutan ke-91 dalam Mushaf Al-Quran. Terdiri dari 15 ayat dan masuk dalam golongan surah Makkiyah. Makkiyah itu artinya turun sebelum Rasulullah hijrah. Kemudian apa fadilahnya surah Asy-Syamsi atau istimewanya surah wasyamsi? Yang pertama dari sahabat Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu sahabat Nabi yang pertama kali jadi imam taraweh. Orang yang pertama kali imami taraweh itu bukan Rasul, bukan sahabat 4 Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bukan. Tapi orang yang pertama kali jadi imam taraweh itu namanya Ubay bin Ka'ab. Namanya Ubay, bapaknya namanya Ka'ab, panggilannya sebutannya Ubay bin Ka'ab. Yang nyuruh Umar bin Khattab. Karena sholat taraweh dilaksanakan dengan berjamaah. Zaman Rasul itu enggak ada. Zaman Rasul sholatnya sendiri-sendiri. Zaman Abu Bakar sholatnya ya sendiri-sendiri. Baru di masa Umar ibnul Khattab sholat taraweh itu seperti yang sekarang itu 20 rakaat dengan berjamaah. Tapi selesainya sholat taraweh itu rata-rata menjelang tengah malam. Lah kalau menjelang tengah malam berarti jam 11 gitu ya. Lah kalau di sini diatur begitu. Wah. Oh, nggak ada imam baru datang aja mak-mak itu udah suudon ya ada. Imam baru datang. Ya, imamnya Ustadz ini. Wah, lama ini mah. Padahal belum ngimami loh, itu baru datang karena kebetulan tahun kemarin Ustadz itu ya diundang ngimaminya lama. Biasanya jam berapa kelar? Nah, 8:30 kelar. Lah ini 8:30 witir aja belum. Traweh aja belum kelar. Lah kok tahun ini diundang lagi, dia baru parkir motor, ibu ngeliat, ya. Ini lagi.
Ini kalau nggak malu udah kadung gelar sajadah pengen. Ya Allah. Lah Rasulullah dan para kalau Rasulullah enggak, karena Rasulullah salatnya sendiri-sendiri. Mulai dari zaman Umar ibnul Khattab, beliau memerintahkan kepada Ubay bin Ka'ab untuk ngimami sholat taraweh, dan rata-rata kelarnya menjelang tengah malam. Wong selesai taraweh pulang baru tidur sebentar, Bilal udah azan. Tapi bukan azan subuh loh ya. Zaman dulu itu azannya 2 kali. Azan yang pertama untuk bangunin orang. Dulu kayak di daerah Kebantenan sono ada. Tahu sekarang masih ada nggak? Masih. Saya udah pindah nggak pernah. Dulu asal saya bangun jam 2:30, jam 3 itu kedengeran dari arah sono ada suara azan. Lah itu azan untuk bangun. Lah bukan azan subuh kan. Nah, Ubay bin Ka'ab beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a surata wasyamsi wa duhaha. Ini tentang fadilahnya surah wasyamsi. Siapa yang membaca surah wasyamsi wa duhaha fi kulli ghadatin, di setiap pagi. Ya, apalagi bacanya di dalam sholat alias sholat sunnah duha, berarti otomatis dibaca setiap pagi. Atau kalau enggak duha yo subuh dah. Biasanya kalau subuh baca apa? Baca inna anzalnahu, rakaat kedua inna ataina alhaqum. Enggak ada yang baca wasyamsi. Enggak ada. Apa belum hafal? Belum hafal. Iya, tadi sambil gini-gini wasyamsi wa duhaha. Kalau enggak sambil ngomong kan biasanya ngempok-ngempok pantatnya cucunya wasyamsi wa duhaha. Cucu yang gede ngapain nek? Ngapalin. Ngapalin, ntar Selasa depan suruh maju atu-atu. Kalau nggak bisa suruh push up. Man qara'a surata wasyamsi wa duhaha fi kulli ghadatin. Siapapun yang membaca surah wasyamsi wa duhaha di setiap pagi. Pagi entah itu duha, entah itu subuh, atau entah di luar itu. Maksudnya di luar sholat. Amina min kulli khaufin, maka Allah memberikan rasa aman dari rasa takut. Ini kemarin hari Jumat, hari Sabtu banyak orang ketakutan. Takut kalau kayak kasus dulu ya. Tahun berapa? 98 ya. Saya masih sekolah jadi nggak tahu saya. 98 itu saya masih sekolah. Tahun 99 saya baru lulus. Di Jakarta konon katanya jarah-jarahan ya di depan itu ya. Di kampung saya itu hutan jati ratusan hektar juga ludes. Jadi kayak gurun pasir, wanas. Dalam beberapa malam itu tiba-tiba hilang. Tahu yang gondol siapa? Padahal pohon jati itu lebih gede dari itu. Tapi karena dibantuin setan, ngangkatnya enteng. Ini cerita orang-orang Kesemek sini dulu waktu jarahan. Ya dia sendiri yang cerita. Itu gotong apa yang dari sebelah sini nih, depan pasar ini loh, Bulog ya apa-apa. Nah, itu kalau normal saya nggak kuat, tapi gotong dari situ kok kuat. Cerita sama saya gini, mau dibantuin sama setan makanya kuat. Gotong kulkas kuat, giliran di rumah tinggal geser doang aja nggak kuat. Dibantuin setan, dikirainnya mah itu bagi-bagi, jarah iyo haram. Banyak orang ketakutan. Yang hari Kamis itu alhamdulillah saya udah pulang. Yang di Kuitang itu kalau hari Kamis pagi siang itu kan ada ngambil gambar di Sinpo TV, kadang kelar kan sekelarnya. Saya pulang itu memang polisi udah berjejer, cuman pikir saya yo karena memang depannya itu kantor Brimob, yo wis mungkin pada apalah.
Lah begitu saya nyampe rumah habis sholat isya, di grup kru TV kok ya Allah bakar-bakaran, itu mobil depan gedung Sinpu dibakarin semua, ya Allah. Ya cerita orang-orang yang pada narik Grab pada ketakutan, banyak orang yang dilanda ketakutan, apalagi yang rumahnya digeruduk itu kayak apa takutnya ya. Ya kalau sekalian dia udah pergi nggak ngelihat media sosial aman lah, kalau dia ngelihat rumahnya dihancurin, perasaannya kayak opoy. Alhamdulillah, moga-moga aman. Ayo Indonesia ya aman lah ya. Nah orang yang istiqomah membaca wasyamsi wa duhaha, insya Allah diberi rasa aman oleh Allah. Lah kadang kita ini tiba-tiba punya rasa takut, tapi ditanya takut apa? Nggak jelas, alias takut yang tidak beralasan. Yang pejabat takut jabatannya dicopot, belum setahun, belum balik modal ya. Lah kan nyawan jadi begitu kan, duitnya ember-emberan kan. Ya iya, nggak terima jut-jutan, ember-emberan. 5 ember aja belum tentu jadi. Lah baru setahun ngejabat kok diturunin kan belum balik modal. Takut. Yang pejabat takut, yang rakyat yo takut. Yang rakyat takut nggak bisa makan. Wong tiba-tiba pajak naik, apa-apa dipajekin, makanya takut nggak bisa makan. Ya semuanya takut. Yang orang tua takut bagaimana nanti anaknya. Ayo, kita loh, kan rata-rata kita orang tua ya, khawatir dengan anaknya, pasti khawatir. Ntar anak, kadang saya kalau melihat entah lewat depan sekolahan atau apa pas bubaran, yuk ini bocah banyak begini, ntar pengen punya rumah semua, pengen punya kerjaan semua, pengen punya penghasilan semua. Sementara sekarang ini di Jakarta aja udah, untuk begini aja udah susah ya. Jakarta ini, yo Jakarta ini kan rumahnya kan S-nya banyak banget. Rumah sangat sederhana sekali, sampai selonjor saja susah. S-nya banyak ya. Lah itu bagaimana nanti anak-anak yang sekarang masih SD loh, ntar punya rumahnya di mana? Paling ujung-ujungnya pindah ke Bojong. Bojong udah hampir habis. Saya kadang kalau melihat itu, ya Allah, nanti anak saya yang sekarang umur 5 tahun itu ntar suatu saat nanti punya rumah di mana? Punya kerjaan apa? Tapi kalau pas lagi imannya naik, Allah nitipin anak, mosok nggak dicukupi. Itu kalau iman lagi naik. Kalau iman lagi turun, mana ya anak nanti? Yo rasa takut itu ada. Memang dalam Al-Qur'an itu ada bunyi ayat begini. Walana balwannakum bi syai'im minal khaufi wal ju'i. Bahwa manusia itu pasti akan diuji dengan sedikit rasa takut. Yang hidup takut mati. Ada yang berani? Wah, wong sakit pala dikit aja udah nyari obat ya. Yang pertama, wasyamsi wa duhaha, itu fungsinya untuk mendatangkan rasa aman yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian yang kedua, masih dalam riwayat dari Ubay bin Ka'ab, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a surata wasyamsi wa duhaha." Siapa yang membaca surah wasyamsi wa duhaha, faka'annama, maka seakan-akan ia itu tasaddaqa, bersedekah, bikulli syai'in tala'at alaihi syamsu wal qamar, sejumlah dengan apa saja yang terkena sinar matahari maupun cahaya rembulan.
saking banyaknya nilai seperti orang bersedekah. Nah kalau tadi dibaca di di dalam sholat duha, maka seakan-akan itu menyedakoi ruas tubuh kita yang jumlahnya 360 itu tadi. Nah yang ketiga, ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a surata wasyamsi wa duhaha ghufira lahu ma gharabat alaihi syamsu wa ma tala'at. Orang yang membaca wasyamsi wa duhaha di pagi hari, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya, tentu dengan catatan ini yang dosa hablum minallah, dosa-dosa kecil yang berhubungan dengan Allah. Misalnya ada jam 12 ada panggilan hayya 'alas shalah, malah merem. Bangun-bangun jam 2:30. Lah iya wong ngantuknya pules, terus tidurnya di kamar AC adem, perut kenyang, pikiran tenang, banyak duit kan tidur pules. Bangun-bangun 2:30 lah baru sholat asar, sholat duhur, baru selesai adzan asar sekalian. Nunda-nunda sholat termasuk dosa yang hablum minallah. Nah itu terampuni dengan itu tadi. Ya, tiap hari kita itu ngoleksi dosa yang hablum minallah itu nggak kehitung. Mulut kita kan ngomongnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Itu kan kita yang ngomong ya, bahwa sesungguhnya sholatku, ibadah-ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk. Janjinya kita begitu. Nyatanya oh nyatanya ya Allahu Akbar, apalagi yang sholat sambil jaga warung ya beli wes bubar konsentrasi. Apalagi sholat yang dari pagi nungguin paket belum datang. Lah begitu sholat duhur paket. Lah kalau udah dibayar tinggal dilempar COD. Aduh wes, padahal kita udah kadung janji inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Nah, itu kafarotnya, penebusnya tadi salah satunya wasyamsi wa duhaha di pagi hari. Lah kalau yang hablum minan nas yura biso, harus minta maaf ke yang bersangkutan. Kalau kita ngambil barangnya yo minta dihalalin. Bu, mohon maaf ya, ada apa? Mohon maaf. Iya ada apa? Mohon maaf. Ibu Selasa kemarin sendalnya ketuker kan? Iya, nah itu saya yang bawa. Tapi udah terlanjur saya pakai, halalin Bu yo. Ya udah nggak apa-apa, udah halal. Tapi kalau jangan pulangin, itu sendal bersejarah. Ya udah pulangin. Itu kalau dosa hablum minan. Kalau hablum minallah selesai. Lah di antara hablum minan nas itu kadang yo enggak kerasa. Lagi ngaji begini yo bisa timbul dosa. Umpama ada orang pakai baju enggak matching sama sekali. Terus kita ngomong sama sebelah. Suaminya gaji 20 juta, masuk pakai jilbab begitu. Lah makanya selesai ngaji sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, salaman. Ya. Salaman itu sebagai simbol saling meminta dan memberi maaf. Apalagi yang ngomong begini.
paling banyak dosanya. Nah, kadang niatnya saya bercanda, ada yang nanggepi beneran, ya pernah. Begitu selesai ngaji begini, saya ke parkiran, ditantangin diajakin berantem. Wah, saya nggak berani, orangnya badannya gede. Lah kalau orangnya kecil saya berani. Orangnya badannya gede. Ustadz maksudnya apa ngomong begitu? Nantangin saya. Waduh, yang mana ya? Wah, saya ngomong 1 jam, ditantangin. Saya mau masuk ke mobil, ditantangin, tangannya begini, pengajian subuh. Waduh, ini kalau saya ditabok beneran yang nolongin siapa? Lah kebetulan ketua masjidnya itu kok ngikutin dari belakang. Mungkin dia udah ada firasat kan. Ada apa? Enggak Pak, ini ya Bapak pengen ngobrol. Terus ketua masjid, ya udah Pak Ustadz silakan pulang. Minggu berikutnya ketua masjidnya ngomong, Ustadz, Bapak itu tadi besok-besok kalau ngomong jangan ditanggepin. Emang kenapa Pak? Orangnya temperamen. Wong ketemu begini loh, tatapan mata, dikirainnya nantang. Kalau nggak percaya tanya ke jamaah-jamaah lain, udah terkenal orang itu, makanya jangan ditanggepi. Saya yakin tadi kayaknya mau nantangin Pak Ustadz. Iya Pak. Nah iya. Wes besok-besok jangan dianggepin. Orang itu pensiunan angkatan laut, tapi entah karena apa nggak tahu dah. Pokoknya itu orang itu kayaknya pengen ditantangin. Nah, ya gua nggak tahu dah. Lah makanya yang ngomong begini kan yo banyak dosa, banyak salah yo. Lah makanya bubaran ngaji sebelum itu yo terima kasih dan mohon maaf, mau dimaafin mau enggak lah ya terserah, yang penting udah minta maaf. Takutnya niatnya saya bercanda, ntar di luar sono ada yang nantangin kan repot. Gimana langsung begini kan Bu? Apalagi dengan manusia yang pakai kerudung, saya paling takut. Kan pernah saya ceritain pertigaan Bon Baru itu. Ada ibu-ibu pakai daster kayak habis nganterin anaknya sekolah. Dia sennya ke kanan. Nah saya kan nyalip dari sebelah kiri, ternyata dia kebelok kiri ke arah gang 1. Tabrakan akhirnya buak. Dia jatuh, saya enggak. Langsung begini. Naik motor nggak pakai mata. Karena ngelihat saya pakai sarung, cuman saya pakai masker, pakai helm. Langsung mungkin dia nyangkanya Ustadz kali ya. Langsung dasar Ustadz PK. Saya sampai sekarang, padahal kejadiannya udah agak lama, sampai sekarang masih inget banget itu wajahnya. Makanya kalau ngajar daerah-daerah sini sering saya liatin, jangan-jangan orangnya ada. Ya Allah, saya sepatah kata pun nggak bales, diem. Akhirnya ada Pak Ogah lagi makan di warung depannya, itu dia keluar. Bu, ibu itu lihat tuh setnya mana? Ibu yang salah malah ngomelin bapak ini. Motor berdiriin langsung wes namanya orang hidup ya. Kadang kita niatnya baik, kadang ditanggepinya nggak baik. Yo wes makanya yo sering-sering minta maaf ya. Makanya selesai kadang saya ngomong ngalor ngidul. Terakhir ya terima kasih dan mohon maaf. Maafin Bu yo. Ya. Lah kalau ibu kan bisa salam-salaman, lah kalau saya kan nggak bisa. Nah, selesai salam-salaman. Itu sebagai pertanda kita meminta dan memohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Monggo silakan.